Dan saudara-saudara, saya ajak kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya Tuhan menolong kami. Oleh Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini yang diberikan pada saya adalah indah rencana-Mu Tuhan, dalam kerangka menang bersama untuk Indonesia Raya. Jadi semua harus dilihat dalam terang tema ini. Tuhan punya rencana. Kadang-kadang yang kita rencana tidak sama dengan Tuhan rencana juga. Karena itu saudara-saudara, dalam kerangka itu saya mau ajak kita renungkan ulang bagian ini. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata demikian. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus tahu betul jemaat Efesus jemaat yang kecil, tidak punya kekuatan sosial yang kuat sekali, tidak punya kekuatan politik. Dia tinggalkan padahal dia tahu betul bahwa dunia adalah medan pertempuran. Dunia apa? Medan pertempuran. Paulus mendefinisikan, karena dia medan pertempuran, semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang miskin. Baik orang kota, baik orang beriman maupun orang yang, Paulus mendefinisikan, musuh kita ada dua. Musuh yang dihadapi ada dua, yaitu musuh yang kelihatan dan musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau dia lari datang, kan kita tinggal lari kalau kelihatan. Kalau kita pegang pistol, tinggal pegang batu, tinggal. Kalau musuhnya, bagaimana kalau musuhnya tidak? Nah, itu repot. Corona termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kalau yang biasa suanggi kelihatan atau tidak? Ya kadang-kadang kelihatan. Suanggi itu apa ya kalau di Jakarta bilang? Yang biasa guna-guna orang itu. Nah, santet lah kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, apalagi Paulus kasih tahu. Persoalan kita sekarang, kita berhadapan dengan iblis, dan iblis itu, saya bicara dua dulu, berhadapan dengan iblis. Saya mau tanya kita, tolong jawab jujur dulu, jujur. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Paduan suara, kita takut setan atau setan takut kita?
Yakin setan takut kita? Yakin? Awas dia dengar. Malam dia coba nanti. Saya mau kasih tahu saudara, kerinduan kita takut setan. Setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang, kenyataan membuktikan kita kalah juga. Amin kah? Orang kalau ketakutan itu biasa melakukan langkah sembarang. Kalau ketakutan biasa sembarang itu, amin kah? Oke, saya mau tanya dulu, jemaat. Di sini tidak ada jemaat ini. Ini kursi-kursi saja, jemaat. Kalau tangan kanan gatal artinya mau? Yakin? Siapa ajar kamu? Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang koreng itu kaya raya itu. Itu bukan tangan kanan yang gatal, semua gatal habis itu. Aduh, saya bawa materi di banyak kota di Indonesia. Habis bawa materi, ada yang datang, Pak Pendeta kita foto-foto dulu. Boleh. Pas kami mau foto, ada 2-3 orang datang. Jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, saudara percaya itu? Lalu kenapa bilang jangan 3 orang? Kira-kira gitu. Kerinduan kita takut, setan takut kita. Kenyataan belum tentu. Paulus mendefinisikan lebih. Dia bilang begini, apalagi iblis itu kerja tipu-tipu. Iblis kerja tipu. Sekarang saya mau tanya kita dulu. Jemaat, tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh. Saya lihat saudara pecah kongsi di sini. Ulang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu akan menghasilkan tipu baru. Kalau saya bilang, Bapak, kenapa tidak datang gereja? Perasaan pendeta tanya, dia bilang, saya sakit Pak Pendeta. Ini tipu ini. Kita ketemu istrinya, kita bilang, Mama, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu dia, kita bilang, Papa, Mama bilang Papa tidak sakit. Terus dia bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu itu. Hati-hati dengan tipu. Di sini ada yang biasa tipu. Ada kok tidak? Ada kok tidak? Ada duduk di sini. Coba tunjuk. Hati-hati dengan tipu-tipu. Apalagi ini caleg banyak. Ada yang politisi, partai politik. Hati-hati. Jangan tipu-tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan tipu-tipu. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Jangan tipu-tipu. Itu pekerjaan iblis itu. Ya, Alkitab bilang begini, jemaat. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah Jadi pada waktu kita tipu, kita punya bapa namanya. Di sini ada yang dia punya bapa nama begitu. Itu jadi masalah. Pak Pendeta, kami di Jayapura ini kami tidak tipu-tipu. Kami hanya suka pakai 2 kata saja. Sebenarnya dan tapi. Kenapa kamu tidak pergi ke gereja? Sebenarnya saya pergi, Bapak. Tapi kalau tetapi itu dia tidak pergi. Kenapa kau tidak ikut? Sebenarnya saya ikut. Tapi, jadi kalau sebentar pulang ketemu orang yang harusnya hadir tapi dia tidak datang, terus kita bilang, kenapa tidak ikut? Terus dia bilang, sudah saya tahu, tidak usah lagi. Saya tahu lah gitu. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi ada. Dia orang perteka. Hati-hati. Oke. Baik, jemaat. Paulus meninggalkan jemaat, dia kemana? Dia masuk penjara. Kenapa dia masuk penjara? Melakukan tindakan kriminal? Tidak. Dia membunuh, mencuri? Tidak. Dia masuk penjara karena apa? Mau coba-coba memberitakan Injil. Percaya kepada Yesus dan memberitakan Injil membuat dia masuk penjara. Sebuah keadaan yang sangat bertolak belakang dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu tidak perlu ada proses. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu jalan aman. Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan itu, kalau sakit kepala tinggal bilang dalam nama Yesus.
Beberapa orang pikir kalau percaya Tuhan itu pagi-pagi petugas koperasi datang di rumah. Tuhan Yesus kasih keliru dia supaya dia pergi. Di Jayapura kenal petugas koperasi juga? Kenal? Datang harian atau mingguan? Orang Gerindra tolong bantulah supaya petugas koperasi jangan datang-datang di kita punya rumah lah. Bantu-bantu sedikit. Supaya jangan datang-datang itu petugas koperasi itu. Oke, baik. Jemaat. Ini semua percaya Tuhan? Yakin? Amin. Sudah siap? Masuk penjara? Saya lihat yang lain mulai ragu-ragu. Baik. Jemaat. Waktu dia masuk di penjara, setiap hari dia lihat itu tentara-tentara pakai atribut mereka. Berdasarkan gambaran-gambaran dari seorang tentara itulah. Kemudian Paulus menasihati jemaat. Dia mau kasih tahu orang. Pertama dia kasih tahu. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Sama-sama ikat pinggang namanya. Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang? Tidak pakai? Tidak apa-apa, yang penting celana kuat lah. Tidak apa-apa. Ya, baik. Kebenaran. Jemaat. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama! Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini, kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Tidak, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini saudara ikut acara ini, ibadah dan doa bersama di sini, kebenaran atau kebetulan? Saya kira kebetulan memang tidak, ini kebenaran ya. Amin ya. Oke, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan mau berkorban bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Mantap. Kalau untuk Tuhan itu kebenaran semua. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini. Jemaat. Hari-hari ini saudara, bahkan warna kulit pun bisa jadi berhala baru. Seolah-olah orang kulit putih, coba saudara ikut semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan, seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Tidak bisa. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara. Kita harus mulai dari sebuah keyakinan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting. Bukan yang rambut lurus. Orang bilang, kenapa pendeta bilang begitu? Rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah. Tidak. Kalau lurus itu kita belaikan, kita taruh tangan terus kita bilang, sayang. Tidak klik itu. Tidak dapat itu. Masa sayang? Tidak dapat. Kalau keriting itu dibelai menarik.